Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Sehat semua ya. Baik, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, semuanya masuk. Berarti sehat semua ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik terpadu. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mengetahui bagaimana atau apa itu ekosistem dan komponen di dalamnya, yaitu ada biotik dan abiotik serta interaksinya terhadap kedua komponen itu. Kemudian kalian juga akan menganalisis apa dampak dari kelalaian manusia terhadap keseimbangan ekosistem, serta kalian nanti akan membuat sebuah aksi nyata sayangi bumi sebagai wujud tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, apakah kalian pernah mendengar mengenai ekosistem? Baik, kalau begitu kita lanjut saja ke pembelajaran untuk lebih mendalami apa itu ekosistem dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu nanti akan membagi kalian menjadi dua tingkatan kelompok. Yang pertama ada middle, yang tingkatan kedua ada high. Nah, karena jumlah kalian itu sangat banyak, jadi Ibu nanti akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil, yaitu setiap kelompok ada 3-5 orang ya. Baik, sudah tahu kelompoknya? Kalau sudah tahu, kalian bisa kumpul bersama kelompoknya masing-masing dan siapkan alat tulis serta pewarnanya ya. Baik, kalau sudah kumpul, Ibu akan membacakan peraturannya, yaitu ingat ini ya, yaitu kalian nanti akan berkolaborasi antar kelompok kalian. Kemudian nanti Ibu akan membagikan sebuah artikel dan LKPD. Nanti kalian akan mengerjakan bersama, dan tentu saja kalian tidak boleh mengerjakan sendiri, jadi harus bersama-sama dengan teman lainnya. Nah anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah teks artikel yang berjudul Amanah Sang Khalifah sebagai Keseimbangan Ekosistem Bumi. Nah, nanti artikel ini akan kalian baca bersama teman atau kelompok kalian yang berpasangan ya. Namun, untuk menambahkan sedikit pengetahuan mengenai materi kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekosistem dan bagaimana tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, ekosistem itu sendiri adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan tempat tinggalnya. Contoh ekosistem itu seperti ada ekosistem di taman, ekosistem di sawah, ekosistem di danau, dan masih banyak lagi. Nah, di dalam ekosistem ini ada beberapa komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi. Pertama itu ada individu. Contohnya itu individu itu adalah satu hewan atau satu makhluk hidup seperti kambing. Apabila ada satu kambing itu dinamakan satu individu. Apabila ada satu ayam dinamakan satu individu atau individu. Kemudian kumpulan dari individu tadi dinamakan adalah populasi. Contohnya ada kumpulan dari ayam, itu adalah populasi ayam. Kemudian di dalam sebuah lingkungan pastinya ada habitat tempat tinggal dari populasi ini. Nah, kumpulan dari beberapa populasi ini dinamakan komunitas. Jadi ada populasi ayam, populasi kerbau, populasi sapi, populasi kambing. Lah itu mereka saling berkaitan atau berinteraksi dinamakan komunitas. Nah, kemudian komunitas ini akan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itu dinamakan ekosistem. Nah, kemudian ekosistem nanti di dalam itu ada komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik itu adalah ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme yang saling berinteraksi satu sama lain. Sedangkan komponen abiotik adalah ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non-hayati. Contohnya cahaya matahari,
kemudian air, kemudian udara, suhu. Nah, komponen abiotik ini mendukung kehidupan dan mempengaruhi kondisi tempat makhluk hidup itu tinggal. Nah, contoh lain dari interaksi komponen dari abiotik dan biotik yaitu seperti tumbuhan. Komponen biotik ini membutuhkan cahaya matahari dan air, yaitu komponen abiotik untuk fotosintesis. Kemudian ikan membutuhkan oksigen terlarut dalam air. Kemudian unta yang beradaptasi dengan suhu panas di gurun. Nah, itu adalah beberapa contoh interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, sebagai manusia kita memiliki peran untuk menjaga ekosistem ini agar terutuh dan terjaga. Pertama itu yaitu mengurangi penggunaan plastik, ya, kemudian meregulasi hutan agar alamnya atau lingkungannya tetap terjaga, kemudian melestarikan hewan dan tumbuhan. Kemudian yang ini juga gak kalah penting yaitu mengedukasi pentingnya menjaga lingkungan. Nah, semua peran ini sesuai dengan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, di sini ada 4 tugas. Yang pertama yaitu terus belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan, kemudian menjaga akal, pikiran dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, ini yang berkaitan dengan materi pelajaran kita kali ini, yaitu menjaga alam agar tetap lestari. Nah, itu adalah penjelasan sedikit Ibu mengenai materi kita hari ini. Semoga menambah wawasan kalian untuk mengerjakan LKPD selanjutnya. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa membaca teks artikel yang Ibu berikan tadi secara berpasangan dan bergantian ya. Nah, apabila sudah dibaca, kalian bisa langsung berdiskusi bersama kelompok kalian untuk melihat dan mengidentifikasi isi dari teks yang tadi Ibu berikan, kemudian ekosistem apa saja di dalam majalah itu, kemudian menganalisis dampak dari kerusakan lingkungan dan solusi yang ada yang kalian tawarkan. Kemudian apabila ada yang menurut kalian bingung, kalian bisa langsung tanya ke Ibu ya. Nah, apabila sudah dianalisis dan didiskusikan, kalian bisa langsung saja mengerjakan LKPD yang Ibu berikan tadi ya. Nah, untuk kelompok middle, kalian bisa mengerjakan teks tabel yang di dalam tabel, yaitu mengenai ekosistemnya, komponen biotik dan abiotiknya serta interaksinya, kemudian juga dampak dari perusakan tadi dan solusi aksi nyata sayangi bumi. Sedangkan untuk kelompok high, kalian bisa membuat mind mapping yang menarik dan kemudian membuat esai singkat mengenai peran manusia sebagai khalifah di bumi berdasarkan materi yang ada pada majalah tadi. Kan ya anak-anak, apabila ada yang kalian gak pahami, kalian bisa langsung tanya ke Ibu ya. Nah anak-anak, waktu mengerjakan sudah selesai ya. Sekarang waktunya kalian presentasi di depan. Nah, untuk perwakilan dari masing-masing kelompok bisa maju ke depan untuk presentasi. Baik, silakan kelompok dari Hack terlebih dahulu. Wah, presentasinya sangat bagus sekali. Nah, berdasarkan dari presentasi kelompok Hack tadi, kelompok pertama Hack tadi sangat sesuai, matematiknya juga sangat menarik dan esainya juga sangat sesuai dengan teks majalah tadi serta solusi yang dipaparkan tadi juga sangat bagus. Tepuk tangan semuanya. Ya, sekarang kelompok middle yang pertama silakan presentasi dimulai. Wah, presentasinya juga sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1 middle. Nah, kelompok middle tadi menjelaskannya juga sangat bagus. Tabel-tabel diisi dengan sangat sesuai antara komponen biotik yang ada di ekosistem, abiotiknya dan interaksinya, kemudian solusinya dan serta dampaknya untuk solusi tadi juga sangat baik sekali. Baik, silakan bisa duduk kembali ke tempatnya. Nah anak-anak, itu tadi adalah hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, sebelum ke sesi terakhir, Ibu
Ibu akan berikan kalian kesimpulan mengenai hasil diskusi pada hari ini, yaitu bahwa ekosistem itu selalu ada di sekitar kita, yaitu contohnya kita pasti punya hewan yang ada di rumah kita seperti kucing, kemudian ada sapi. Nah, itu kita harus jaga dan rawat. Karena sebagai manusia khalifah di bumi, kita harus menjaga dan melestarikan alam. Pintar sekali. Nah, jangan lupa ya, kalian harus menjaga lingkungan dan alam kalian di sekitar kalian dengan sangat baik. Jangan malah mengotori dengan membuang sampah, kemudian menebang pohon sembarangan. Jangan ya, karena lingkungan itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Kalau lingkungannya rusak, kita pun juga akan kesulitan ketika ingin memanfaatkan hasil lingkungan itu tadi. Tapi ketika memanfaatkan, jangan semuanya ya. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu nih, kalian tadi udah belajar apa saja? Ya bener, kalian tadi udah belajar mengenai ekosistem, kemudian tugas manusia yaitu melestarikan lingkungan, kemudian apa lagi? Ya, kita harus menjaga lingkungan kita dengan cara menanam pohon, tidak buang sampah sembarangan. Nah, pintar sekali. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.